Kali ini yang akan dibahas mengenai eksponen atau pangkat. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Tetapi sebelum kepada pangkat bulat positif, dibahas dulu mengenai pengertian eksponen. Dalam penjumlahan ada proses penjumlahan berulang yang penulisannya dapat disingkat. Dimisalkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 7 dikali 5. Jadi 7 dikali 5 itu juga sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 7 kali. Begitu juga dalam perkalian berulang yang penulisannya dapat disingkat. Misalkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 5. Kemudian ada penulisan agak naik di sini. Ini nantinya akan dibaca dengan 5 pangkat 7. Nah, 5 ini disebut bilangan berpangkat. 5 ini disebut bilangan berpangkat. 5 sebutannya adalah bilangan pokok. Jadi 5 di sini adalah bilangan pokok dan 7 di sini adalah sebagai pangkat. Selanjutnya akan dibaca 5 pangkat 7. Jadi 5 ada bilangannya kecil seperti ini. Yang penulisannya terlihat di sini dibaca 5 pangkat 7. Sebagai contoh yang lain adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2. Itu sama dengan negatif 2 dipangkatkan 5. Sehingga dapat diambil kesimpulan atau dapat dikatakan bahwa jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dengan dikali A sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, bentuk A pangkat N seperti ini. A pangkat N ini dibaca dengan A pangkat N. Disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan. Jadi bentuk seperti ini A pangkat N. A pangkat N ini disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan. Dengan A ini adalah basis atau bilangan pokok. A di sini adalah basis atau bilangan pokok dan N ini adalah disebut eksponen atau pangkat. Selanjutnya akan dibahas sifat-sifat perkalian atau sifat-sifat pangkat bulat positif. Sekali lagi, sifat-sifat pangkat bulat positif. Yang pertama, sifat pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Jadi perkalian bilangan berpangkat. Jika dua bilangan berpangkat atau lebih memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Ingat tadi 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, kemudian dikali 3 pangkat 5 tadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Maka kalau kurungnya dibuka akan terjadi bentuk seperti ini, 3 dikali 3 dan seterusnya sampai dengan 7 kali, sehingga akan menghasilkan 3 pangkat 7. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 7. Dan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 3, pangkatnya dijumlahkan, 2 ditambah 5 itu sama dengan 3 pangkat 7. Jadi jika A bilangan real dan M serta N bilangan bulat positif, juga M lebih besar daripada N, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A
pangkatnya dijumlahkan, yaitu A pangkat M plus N. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Sifat kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Jika sebuah bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat lainnya yang memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangkan. Sebagai contoh, 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk per. Pembagiannya diubah dalam bentuk per. 2 pangkat 7 tadi sama dengan 2 dikali 2 sampai dengan sebanyak 7 kali. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau dilihat di sini diperhatikan bahwa dalam bentuk per ini pembilangan dan penyebut mempunyai faktor persekutuan, yaitu 2 pangkat 4. Maka dibagilah 2 kali 2 kali 2 dan penyebutnya juga 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka menyisakan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3. Ini berasal dari 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkatnya tadi dikurangkan 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi jika A bilangan real dan M serta N bilangan bulat positif serta M lebih besar dari N, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkatnya M dikurang N. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan berpangkat. Jika sebuah bilangan berpangkatnya dipangkatkan terhadap bilangan yang lain, maka pangkatnya dikalikan. Sebagai contoh, 8 kuadrat dipangkatkan 3 atau 8 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Ini akan sama dengan 8 kuadrat itu 8 kali 8 dipangkatkan 3. Jadi sama dengan 8 kali 8 dikali 8 kali 8 dikali 8 kali 8. Jadi 8 kali 8 nya pangkat 3, jadi 3 kali. Kalau kita buka bukunya akan menjadi 8 kali 8 kali 8 kali 8 sampai dengan 6 kali, maka sama dengan 8 pangkat 6. Jadi 8 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8 pangkat 6. Sehingga diperoleh 8 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 8, pangkatnya dikalikan 2 kali 3 sama dengan 8 pangkat 6. Jadi jika A bilangan real dan M serta N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya M kali N. Jadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, perpangkatan pada perkalian bilangan. Jika perkalian dua buah bilangan atau lebih dipangkatkan, maka masing-masing bilangan harus dipangkatkan. Sebagai contoh, 5 dikali 9 dipangkatkan 3. Ini kan sama dengan 5 kali 9 dikali 5 kali 9 dikali 5 kali 9. Jadi 5 kali 9 nya dikalikan sebanyak 3 kali. Maka kalau di bakunya kan sama dengan 5 kali 9 kali 5 kali 9 kali 5 kali 9. Kalau kita kumpulkan jadi 5 kali 5 kali 5 dikali 9 kali 9 kali 9. 5 kali 5 kali 5 itu 5 pangkat 3. 9 kali 9 kali 9 itu 9 pangkat 3. Sehingga 5 kali 9 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Bagi bukti bahwa 5 kali 9 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Jadi jika AB bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A
kali B di pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat yang kelima, perpangkatan dari hasil bagi dua bilangan. Bila pembagian dua bilangan dipangkatkan, maka masing-masing bilangan harus dipangkatkan. Sebagai contoh, 2/5 dipangkatkan 3. Ini kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3 per 5 kali 5 kali 5 itu 5 pangkat 3. Maka akan sama dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi 2/5 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jika A dan B bilangan real dan M bilangan bulat positif serta B tidak sama dengan 0, maka berlaku A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dua contoh yang berkaitan dengan pangkat bulat positif. Itu sederhanakan bentuk berikut dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Sederhanakan bentuk berikut dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, 4 kali R kuadrat kali T pangkat 5 per 2 kali R kali T kuadrat. Sama dengan, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pembagian, yaitu 4R kuadrat T pangkat 5 dibagi 2R kali T kuadrat. Ingat tadi pembagian bilangan berpangkat. Jadi 4 ini diubah dulu jadi bilangan pokoknya 2, yaitu 2 pangkat 2. Di R nya tetap R kuadrat, T nya tetap T pangkat 5 dibagi 2 kali R kali T kuadrat, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 dibagi 2. Jadi 2 pangkat 2, terus 2 ini adalah 2 pangkat 1. Maka sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1. Kemudian R kuadrat dibagi R. Jadi R kuadrat ini R pangkat 2, R itu R nya pangkat 1. Jadi R kuadrat dikurang 1, R pangkat 2 dikurang 1 maksudnya. Kemudian T pangkat 5 dibagi T pangkat 2 sama dengan T pangkat 5 pangkatnya dikurangkan 2. Jadi ingat tadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita bentuk seperti ini. Maka akan sama dengan 2 itu peroleh dari 2 pangkat 2 dikurang 1 jadi 2 pangkat 1, R nya itu dari R pangkat 2 dikurang 1 R pangkat 1 jadi R, kemudian T pangkat 3 itu dari 5 dikurang 2, jadi hasilnya adalah 2R T pangkat 3. Jadi 4R kuadrat kali T pangkat 5 per 2R kali T pangkat 2 sama dengan 2 kali R kali T pangkat 3. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 64 Y pangkat 6 dibagi 2 Y dipangkatkan 5. Nah, kita ubah dulu yang penyebut. Kalau pembilangan tetap 64 Y pangkat 6. Kita ingat tadi bahwa A B pangkat M sama dengan A pangkat B A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kita punya tadi A B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi 2 Y dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali Y pangkat 5. Kita ubah dalam pembagian 64 Y pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5 Y pangkat 5. Kemudian 64 dengan 2 punya bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, yaitu 2. 64 itu 2 pangkat 6. Kemudian 2 pangkat 5 tetap, bilangan yang lain tetap, maka 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkatnya 6 dikurangkan 5. Kemudian Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 5 sama dengan Y pangkat 6 dikurangkan 5, sehingga akan memperoleh 2Y. Jadi
64Y pangkat 5 per 2Y dipangkatkan 5